Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah hal yang sangat menarik bagi saya adalah ketika secara tidak sengaja menemukan sebuah kisah yang saya pikir kok ini mirip banget sama kisah kamu sebagai sahabat saya di Pagar Kehidupan. Nih, pernah nggak kamu mengalami ini? Coba deh. Merasa bingung, kenapa sih kok belakangan ini diri kita tersakiti terus sama orang lain? Diri kamu bukan nggak mau berubah ya, pengen banget berubah. Udah nonton video ini, video itu, channel ini, channel itu. Bahkan mungkin maaf, sudah pergi loh kamu ke psikolog, psikiater. Sembuh sih, tapi cuma sebentar. Tapi ujung-ujungnya balik lagi kepada diri kita yang banyakan sakit hatinya, banyakan marahnya, sehingga entah kenapa itu pengaruh banget ke rezeki kita yang jadi seret. Coba deh jujur, pernah nggak kamu mengalami hal seperti ini? Kalau emang pernah banget, nah ini kabar baik, karena itulah yang akan kita bahas di hari ini, terinspirasi dari sebuah kisah yang saya baca secara tidak sengaja di portal berita online, sebuah topik yang saya pun pernah mengalami. Jadi sekarang kamu santai aja, biarkan saya berbicara sendiri seperti biasa ya. Biarkan handphone kamu loudspeaker, gunakan headset. Namun kamu tetap fokus mendengarkan saya sambil sekali dua kali berkata dalam hati, kok ini bener-bener saya banget ya? Ya kan? Pernah seperti itu? Yuk kita jadikan ini sebagai tamparan lagi seperti biasa ya. Gini. Jadi langsung aja deh teman-teman. Saya ingin langsung mengobati kamu tanpa banyak basa-basi ya. Kamu tahu nggak kenapa diri kamu belakangan ini terlalu banyak sakit hati atau tersinggungnya sama orang? Benar, yang salah itu bukan orang-orang itu. Saya ulangi, yang salah itu bukan mereka. Selama ini kita selalu berpikir bahwa ketika aku sakit hati, itu pasti karena ada penyebabnya, yaitu orang. Kita nyalahin mantan kita lah, kita nyalahin teman-teman kita, bahkan kita juga nyalahin orang-orang yang nggak kita kenal, yang baru-baru aja mungkin melakukan 1, 2, 3 hal yang bikin kita jadi nggak enak hatinya, bener nggak? Nah itu salah tuh, itu keliru banget. Yang bener tuh gini, sekarang coba, kacamata kehidupan kamu yang lama, yang berpikir bahwa aku sakit hati, kecewa karena orang lain, itu dilepas dulu ya kacamata kehidupannya mau? Sekarang pakai deh. Kamu pakai kacamata kehidupan yang saya ajarkan, yang mana ini paling baru dan paling benar. Tahu nggak yang benar gimana? Sederhana kok. Pokoknya gini. Mulai saat ini ketika kamu lagi sakit hati atau marah sama orang, rubah pertanyaan kamu. Dari yang tadinya bertanya, kenapa sih kok orang itu bisa-bisanya nyakitin aku segitu nyakitinnya? Kenapa sih kok orang-orang semenyebalkan itu buat aku? Ganti pertanyaan itu menjadi, hari ini aku kenapa ya? Kok aku bisa ke-trigger atau kepengaruh sama mereka? Nah itu dia teman-teman. Diri kita kalau secara mental baik-baik aja, mau ada orang sengeselin apapun, gak akan bikin kita kesel kok. Ini dia kesalahannya. Kita kan selama ini berpikir apa? Oh, kalau aku kesel, itu karena orang lain yang bikin aku kesel, titik. Itu salah. Orang kesel itu, atau mereka yang bikin kita nggak enak hati, sampai rezeki kita jadi seret, itu nggak bisa kita hindari lagi. Sekarang coba, kita pakai logika mau ya? Saya pengen kamu pakai logika. Kita pikir, emang kita bisa ngerubah satu orang aja? Nah itu tuh. Orang itu yang pengen kamu rubah dari dulu. Teman kamu lah, pasangan kamu lah, mantan kamu, siapapun mereka. Sekarang saya mau tanya dong, emang kamu bisa sukses merubah dia? Kalaupun bisa, emang perubahannya yang kamu sebabkan membuat dia berubah secara permanen atau cuma sementara? Jujur deh, pasti cuma 2. Kalau orang itu nggak berubah, kamu gagal merubah dia atau mereka, ya mereka berubah sih gara-gara kamu bagus, tapi cuma sementara mas. Abis itu balik lagi ke setelan pabrik awal. Sampai kamu akhirnya kecewa dan menyesal. Kenapa ya? Kok dulu aku berusaha merubah dia? Capek. Bener? Gini loh teman-teman. Saya harus koreksi kamu ya. Kita ngerubah satu orang aja tuh kagak bisa. Nggak bisa teman-teman. Saya ulangi, tidak bisa.
Apalagi ngerubah orang yang tidak kita kenal, yang jumlahnya tidak terbatas di hari ini, yang bakal kita temuin. Gak masuk akal kita bisa merubah mereka. Nah, benar kamu. Dari situ saya ingin kamu sekarang ambil nafas dalam-dalam dong. Kemudian hembuskan pelan-pelan, terus sadar. Hei, iya, kamu sebagai sahabat saya sadar ya. Tolong deh, kamu sadari satu hal aja. Apa itu? Kamunya yang lagi bermasalah deh kayaknya, bukan mereka. Saya ulangi ya, yang bermasalah tuh sepertinya diri kita deh, bukan mereka teman-teman. Karena saya ulangi lagi, kalau diri kita lagi baik-baik aja, mau ada orang sengeselin apapun, mungkin kita ke-trigger. Tapi sebentar doang. Gak sampai marah banget. Gak sampai kayak kamu kemarin tuh. Ngerungseng sendiri, nangis sendiri, bahkan banting-banting barang sendiri. Kenapa ya? Kok itu harus terjadi kata kamu kemarin? Benar? Nah sekarang yuk kita bedah di bagian ini nih. Sekarang saya ingin kamu bertanya ke diri kamu sendiri. Tanyakan begini. Wahai diriku, aku ini kenapa sih? Aku ini kurang bahagia ya belakangan ini. Atau jangan-jangan aku selama ini pura-pura bahagia ya? Aku capek pura-pura bahagia. Aku ingin bahagia sesungguhnya. Aku ingin berhenti jadi orang yang pura-pura bahagia. Itu dia. Itu letak permasalahan kamu, itulah letak permasalahan kita. Apa itu? Sederhana. Bener nggak? Coba dilihat diri kita, lihat diri kamu. Selama ini kenapa sih kok diri kamu tuh menyangkal bahwa kamu tuh butuh dibantu? Kenapa sih selama ini kok diri kamu sebagai sahabat saya, diri kita nih, selalu ngerasa bahwa aku tuh sekarang happy loh, padahal enggak. Aku tuh kuat loh, padahal enggak. Aku tuh mampu loh ngadepin ini semua sendiri. Aku gak perlu curhat sama siapapun, aku bisa. Kenapa sih? Kenapa kita harus pura-pura bisa padahal kita sebenarnya bener-bener udah gak sanggup lagi gitu loh. Nah itu dia. Ketika kita pura-pura kuat, kita dalam keadaan mental gak sehat teman-teman. Di saat mental kita gak sehat, ada orang yang nge-trigger sedikit aja, kita langsung marah, sakit hati, bahkan nangis sendiri di kamar mandi kayak kamu tuh. Bener? Loh kok Mas Aryan tahu? Ya tahu, karena itu perilaku yang manusiawi. Ketika kita tidak tahan, pasti di saat sendiri kita nangis. Coba, sekarang saya mau tanya, kapan terakhir kali kamu menangis sendiri karena kehidupan? Saya ulangi pertanyaan saya, coba jujur apa adanya, tulis di komentar boleh. Kapan terakhir kali diri kamu, diri kita sebagai manusia yang betul-betul normal banget, nangis sendiri karena masalah kehidupan yang kamu miliki? Kapan terakhir kali kamu melakukan itu? Jujur, katakan di komentar atau kamu katakan aja dalam hati cukup. Kapan? Kalau orang-orang yang saya tanya begini, mereka jawabannya bisa jadi sama seperti kamu. Ya sering Mas, setiap malam Mas. Aduh, kok Mas Aryan tahu sih? Saya belakangan ini sering tuh Mas nangis sendiri, marah-marah sendiri. Terutama ketika saya lagi kesepian, lagi sendirian. Padahal di waktu itu bener nggak? Kamu kayaknya baru-baru aja deh ngupload foto-foto yang mana di foto itu kamu senyum, happy. Tapi begitu udah selesai ngupload, handphonenya kamu taruh, kamu nangis. Kok nggak capek sih pura-pura bahagia terus? Capek ya? Nah sekarang saya langsung kasih kepada kamu obatnya. Sengaja saya taruh di bagian hampir akhir supaya kamu yang mendengarkan saya sampai habis dapat dagingnya. Ini loh, teman-teman, selalu ingat perkataan saya ya. Kebahagiaan kamu itu tanggung jawab kamu sendiri, bukan orang lain. Saya ulangi dengan tegas, selalu ingat baik-baik satu hal ini aja. Kamu camkan baik-baik. Apa itu Mas? Kebahagiaan saya, kebahagiaan diriku, itu tanggung jawab diriku ya. Bukan tanggung jawab mantanku. Bukan tanggung jawab pasanganku bahkan. Bukan tanggung jawab teman-teman terdekatku bahkan. Bukan. Tanggung jawab siapa? Aku, diriku yang aku cintai ini. Itu dulu. Nah sekarang mulai dari mana Mas kalau saya pengen bahagia? Kamu mau nurut? Benar mau nurut? Saya kasih tahu tapi kamu nurut ya. 1. Berhentilah kamu memposting senyuman palsu di sosmed.
Waduh, nampar ini mas. Aduh ampun mas. Kok saya ketampar banget loh. Iya toh. Coba lihat. Berapa banyak kamu tersenyum palsu di sosmed. Entah kenapa. Dan gak tahu juga saya kamu kenapa begitu. Kamu sering kali bikin story yang menjelaskan bahwa aku happy, aku baik-baik saja, aku positif. Tapi kok abis itu nangis sendiri di kamar ya? Hei, udah deh. Sekarang taruh dulu sosial media kamu. Nggak usah lah kita posting-posting story, posting-posting gambar yang menunjukkan kalau aku nih bisa, aku nih positif, aku senyum loh. Stop. Stop berpura-pura di sosial media kamu. Mau? Kalau mau, berarti kamu bisa. Bukan karena kamu nggak bisa. Kamu mau atau tidak? Mau ya? Stop itu dulu. Itu yang pertama, langkah paling awal. Kamu lakukan ini aja, kamu sembuh kok. Boleh dites. Kamu taruh sosmed kamu 3 hari aja. Lihat yang terjadi. Kamu akan membaik dengan sendirinya. Padahal baru 1 langkah. Dites. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini juga nggak kalah penting. Kita udah nggak berpura-pura lagi di sosmed mas. Terus langkah berikutnya apa? Teman-teman, coba sekarang juga. Ini bisa kamu praktekin ya. Buka korden, buka jendela. Kamu pandangi langit. Kamu paksa bibir kamu untuk tersenyum. Saya ulangi, kamu buka jendela, buka korden, lihat langit, paksa bibir kita untuk tersenyum sambil melihat langit. Tapi, nah ada tapinya. Bukan cuma tersenyum doang. Coba kamu tes deh. Lihat langit sekarang, bisa dites ya. Kamu lihat langit, kamu paksa bibir kamu tersenyum, kemudian kamu katakan sambil kamu memegang dadamu sendiri, kamu katakan begini. Aku sekarang memutuskan untuk mencintai tubuh ini. Katakan lagi, aku mencintai diri ini sekarang juga. Ulangi lagi, aku mencintai diri ini sekarang juga. Ulangi lagi kalau perlu sambil meneteskan air mata. Kalau pengen keluar nggak apa-apa tuh air mata. Keluarin aja, nggak perlu ditahan ya. Katakan lagi bersama saya. Aku memilih untuk mencintai diri ini saat ini. Ulangi lagi terakhir ya. Aku memilih untuk mencintai diriku ini mulai saat ini. Aku janji. Dah selesai? Lihat apa yang terjadi coba. Bisa jadi air mata kok tiba-tiba keluar ya mas. Padahal aku gak sedih. Padahal saya kok baik-baik aja. Enggak, kamu tuh gak baik-baik aja. Kamu tuh butuh dibantu. Itu loh sebabnya kenapa air mata itu keluar. Coba, sekarang kamu heran gak? Kok kenapa ya aku bisa nangis mas padahal saya gak sedih? Enggak, kamu memang gak sedih. Tapi apa yang saya katakan ini adalah yang jiwa kamu, batin kamu butuh. Jadi begitu batin kamu mendapatkan makanan yang dicari selama ini, kamu langsung kayak, ini loh yang aku cari. Ini loh yang aku butuhkan. Nah, sekarang itu belum selesai. Walaupun ini aja udah enak banget mas, 2 langkah ini luar biasa. Ada 1 langkah lagi yang kamu harus lakukan kalau kamu benar-benar mau menghindari semua hal yang bikin kamu jadi rezekinya seret. Tahu nggak apa? Sederhana. Kamu lakukan ini deh. Banyak-banyaklah kamu menikmati dirimu sendiri. Saya ulangi, banyak-banyaklah kamu menikmati dirimu sendiri. Waduh, mas, maksudnya apa tuh mas? Kok saya jadi bingung? Gini, kalau kita menikmati diri sendiri itu maksud saya ceritanya gini deh. Kamu duduk nih, ya. Kamu duduk minum kopi. Enak nggak? Enak nggak saya tanya? Enak mas. Nah itu namanya menikmati diri sendiri. Kamu nggak perlu siapapun dulu. Kamu nggak perlu posting sosmed apapun. Kamu udah duduk aja. Minum kopi atau minum teh sambil lihat langit kek. Sambil kamu melihat konten-konten positif kek di YouTube, di Instagram, dimanapun. Boleh. Silahkan. Asal positif ya. Sambil kamu menikmati kopi atau teh. Itu enak banget loh. Dan yang paling penting, jangan lupa ya, apa mas? Kasih reward atau hadiah buat diri kamu yang luar biasa spesial ini. Coba pikirin, kapan terakhir kali kamu liburan untuk dirimu sendiri, bukan untuk teman kamu? Coba pikirin, kapan terakhir kali kamu membeli makanan yang kamu suka loh, bukan yang pasangan kamu suka, bukan yang orang lain suka.
Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu untuk dirimu, untuk tubuhmu, untuk jiwamu? Nah sekarang kamu janji ya, coba kasih reward diri kamu, kasih hadiah tubuh ini. Beli makanan apapun yang kamu suka, yang dari dulu kamu udah craving, udah minta banget tuh badan. Minum apapun yang bikin kamu seger, yang kamu suka banget. Atau mungkin pergilah ke tempat dimanapun kamu tuh pengen ke sana, tapi nggak ada yang mau. Udah, coba sekarang sendiri, nggak apa-apa kok. Ya, itu loh, itu yang bisa membuat hati kita, batin kita jadi waras kembali. Dan di saat itu teman-teman, percaya sama saya, jiwa kamu akan sehat. Di saat jiwa kita sehat, mau ada orang ngeselin seperti apapun, kita ke-trigger, tapi nggak sampai marah, nggak sampai kecewa, cuman, oh ya udah deh, hidup aku bahagia, ngapain aku ngurusin dia, gitu. Coba deh. Sekarang kamu lihat diri kamu. Baru sekedar dengerin aja rasanya kok udah kayak praktek ya. Gimana kalau kamu praktek? Pasti lebih powerful. Ya? Kalau kamu suka dengan video ini, ngerasa ini kok kamu banget dari tadi udah praktek enak, klik jempol ke atasnya ya. Terima kasih, karena jempol ke atas itu bisa menyelamatkan banyak orang dan membuat saya merasa dihargai banget loh dengan adanya konten yang berharga ini untuk kamu. Terima kasih ya, atas jempol ke atasnya kamu luar biasa dan apapun yang kamu lakukan saya doakan membuat kamu semakin bahagia dan berkelimpahan. Terima kasih jempolnya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.